teman-teman ada yang dari sana ya, itu tahu mengenai Tanjung Bulu Pandan ya. Nah, sampai ke sana dan itu mau dibangun tol sebenarnya. Menurut Perpres nomor 80 ya, Perpres 80 itu mengakomodir bahwa Bangka itu masuk wilayah strategis. Tapi karena satu lain hal ya, investornya belum ada, kemudian jalan aksesibilitas infrastrukturnya juga belum terbangun dengan bagus, maka ya sampai sekarang ya hanya seperti itu. Dan di wilayah industri ya kita berkaitan dengan regional ya, itu harus bersinggungan dengan tata ruang yang lain, teman-teman. Jadi industri itu harus berada di lahan yang itu bukan lahan produktif, ya. Jadi contoh misalkan lahan tegalan, ya tegalan, lahan ya yang dia tidak termanfaatkan lah, ya. Dan juga harus di luar lahan-lahan yang sifatnya dilindungi, misalkan kawasan hutan lindung, misalkan ada mangrove, misalkan ada kawasan tanaman pangan, misalkan kawasan pertanian, kemudian kawasan perikanan, ya. Ya. Jadi kawasan-kawasan itu ya itu harus di luar kawasan industri. Sedangkan di Bangkalan yang masuk di dalam kawasan-kawasan tersebut ya industri ya, itu adalah di pesisir pantai. Jadi kalau kalian ke Bangkalan ya dari mulai Suramadu itu kita nyebrang kemudian berputar ke arah utara ya, ke arah Soca, Labang, kemudian Tanjung Bulu sampai Tanjung Bulu Pandan ya di atas itu. Nah, itu merupakan wilayah prospek untuk industri. Tapi industrinya apa? Industrinya adalah manufacture atau mungkin industrinya berupa galangan kapal. Pak, apakah ada yang di tengah seperti Sir, seperti Pir, Pasuruan, Ngoro, seperti Jombang mungkin? Ada memang kawasan tersebut disediakan. Itu di wilayah jalur lintas selatan yang Bangkalan. Jadi dari Sampang kalau mau ke Bangkalan nanti itu ada jalan lagi ditembuskan ke arah wilayah industri tadi yang akan mau dibangun. Nanti akan tembus di pertigaan Suramadu tadi ya. Kalau kita dari arah Surabaya mentok kan ada pertigaan tuh bisa kanan bisa kiri. Nah, itu ke arah kanan. Nanti tembusnya akan di situ. Ketika kawasan industri itu ada dibangun di situ, kemudian dibangun jalan nasional, ya, maka tembusannya akan ada di situ. Nah, jadi regional itu ya seperti yang saya bilang di awal-awal tidak hanya tercakup pada wilayah ya, tapi juga ruang gitu ya. Ya, dan ruang itu banyak sekali bersinggungan dengan hal-hal yang lain. Contoh misalnya kawasan tanaman pangan itu tidak boleh ya, apalagi sekarang udah ada isu yang harus dikuatkan adalah ketahanan pangan ya. Wah, itu mandatori langsung dari pusat, tidak boleh ada pengalih fungsian lahan dari tanaman pangan ke misalkan bangunan gitu ya, nggak boleh. Dan itu akan izinnya akan susah karena sudah diplotting dari pusat, ada LSD-nya. LSD kayak peta tematik untuk kawasan tanaman pangan dan itu sudah turun langsung dari pusat. Jadi kalau itu sudah keluar dari situ adalah merupakan tanaman pangan, nggak bisa kita utik. Kalau ada yang nanti menjual apa tanah ya, kemudian itu ada tanah produktif ya, dan masuk di dalam kawasan tanaman pangan, jangan dibeli, ya, jangan dibeli karena mungkin nanti akan ada ini apa namanya akan ada kasus di belakang-belakangnya. Saya bilang jangan ya. Jadi bagi orang tuanya atau mungkin saudaranya atau apa yang dia membeli kawasan tanaman pangan dan itu masuk di wilayah peta punyanya kabupaten atau provinsi ya dan nasional ya, maka jangan sampai membelinya. Ya, karena akan ini apa akan ada problem di belakang itu. Kalau itu dibeli tetap menjadi fungsi pertanian tanaman pangan nggak apa-apa. Tapi kalau dibeli kemudian dialih fungsi sebagai rumah, sebagai perumahan, nah itu yang akan jadi soal ya. Ya. Atau kalian, Pak, saya mau beli perumahan, Pak. Nah itu dilihat dulu tuh. Di dalam peta tematiknya punyanya Pemkab, kemudian punyanya Pemprov, itu sudah ada tuh
masing-masing tematiknya. Ada kawasan permukiman pedesaan, ada kawasan permukiman perkotaan di mana, ada kawasan tanaman. Itu ada outline-nya itu ada semua, teman-teman. Dan itulah yang mungkin beberapa waktu yang lalu saya ceritakan bahwa kalau Ciputra itu eh, pada zaman dulu ketika apa namanya membeli lahan di daerah Surabaya Barat dan masyarakat sekitar itu tahu bahwa itu termasuk kawasan yang memang diperuntukkan untuk permukiman ya dan harga jual yang ke depan akan semakin tinggi, pasti masyarakat akan menolak untuk dibeli oleh Ciputra. Sedangkan Ciputra sekarang bagaimana harga tanahnya saja udah mahal, apalagi rumahnya, atau lagi rumah apa sorry, lahan beserta bangunannya dibeli ya bisa puluhan miliar. Industrinya itu belum seperti mereka yang ada di Sir, Jombang, Ngoro, kemudian Mojokerto, sorry, Pasuruan ya, Sidoarjo, Gresik itu belum kayak seperti itu. Ya, mereka eh, masih dalam tataran awal yaitu kawasan peruntukan industri. Jadi awalnya itu adalah kawasan peruntukan industri, kemudian yang kedua adalah kawasan industri, dan yang ketiga adalah kawasan ekonomi khusus. Dan kawasan ekonomi khusus itu harus ada sebuah lembaga atau badan yang memang akan bisa mengakomodir, mengelola industri-industri yang ada di situ. Seperti contohnya kalau di Rungkut itu di Surabaya itu kan ada SIR, yang mengelola kan namanya SIR tuh, PT SIR kan. Nah, kemudian kalau di Gresik itu namanya JP. Kemudian kalau yang di Pasuruan PIR itu ya PIR itu. Nah, jadi itu sebuah lembaga atau badan yang mengelola industri tadi di kawasan tadi gitu. Dan minimal untuk bisa membangun sebuah kawasan ekonomi khusus ya, itu adalah 50 hektar. 50 hektar untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus. Nah, tapi Bangkalan belum sampai mengarah ke sana ya, teman-teman. Masih mengalokasikan lahannya untuk industri begitu. Jadi sebutannya adalah kawasan peruntukan industri. Nah, sebenarnya ceritanya itu proyek setelah jadi kalau kita lihat jalur perdagangan di Surabaya itu kan pintu masuknya kan lewat Tanjung Perak, ya kan. Nah, karena Tanjung Perak itu sudah overload, loading docknya itu sudah overload, ya, maka harus dipindahkan begitu atau dibagi bebannya. Nah, ketika dibagi bebannya, sebenarnya itu yang dibagi bebannya itu adalah Bangkalan dulu, yaitu di Tanjung Bulu Pandan waktu itu. Nah, tapi investornya belum ada di sana. Akhirnya investor tadi melihat tuh apa ada potensi di Lamongan tuh. Nah, akhirnya muncullah Teluk Lamong. Ya, Teluk Lamong beban ketergantungan logistiknya sudah semakin penuh ya. Nah, akhirnya pindah ke JP Gresik. Nah, nantinya JP Gresik misalkan overload lagi, maka ya udah mereka akan nambah kemana lagi. Kayak Teluk Lamong itu awalnya 50 hektar. Kemudian dia menambah lagi beberapa hektar di sampingnya atau apa ya, terminal lagi gitu maksudnya, bangun terminal lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Bangkalan itu sebenarnya prospeknya luar biasa. Ya. Tapi ya karena mohon maaf ya, satu lain hal ya, itu harus benar-benar diminimalisir begitu sehingga abstraksi orang atau persepsi orang terhadap Bangkalan itu harus diminimalisir ya terlebih dahulu gitu. Menunjukkan bahwa Bangkalan itu aman, nyaman ya dan apa namanya? Dan bisa punya potensi ke mana ke investasi ya begitu ya. Jadi seperti itu ceritanya ya. Dari mulai Tanjung Perak, kemudian Teluk Lamong ya. Teluk Lamong itu ada dua terminal, baru Teluk Lamong full geser ke JP. JP itu teman-teman, itu awalnya cuma satu satu perusahaan kecil ya, satu perusahaan kecil yang dia tidak tidak dikenal gitu kan untuk mengelola pelabuhan di situ, pelabuhan di situ atau kawasan membangun industri di situ awalnya.
Masuklah tuh PT Freeport ya ke di situ. Nah, akhirnya disuntiklah investasi untuk Freeport di situ. Jadi gede tuh. Akhirnya sekarang dikelola oleh dua lembaga ya, Pelindo atau siapa ya, sama satunya yang lagi saya lupa. Nah, akhirnya ada pengelolanya, ya makanya tuh di situ sudah dinamakan kawasan ekonomi khusus. Karena apa? Sudah ada yang mengelola. Oke, itu ya teman-teman ya sekilas ya. Perpresnya ya, sorry bukan perpres, permen. Ada Permen Perin nomor sekian ya tahun 2015 itu kewajiban provinsi dan kabupaten kota untuk menyusun yang namanya rencana pembangunan industri kabupaten. Dan itu sudah diatur bab-bab dan subbabnya ya, mulai dari pendahuluan, gambaran kondisi, visi misi dan lain sebagainya. Kalau RUPM yang lalu, minggu lalu yang saya ceritakan ke teman-teman itu tidak ada formatnya. Jadi bebas, babnya itu bebas disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Nah, ini ya latar belakang. Kemudian ini masuk lagi ke sini. Ada keselarasan visi misi. Nah, di dalam penyusunan dokumen, teman-teman, itu harus inline, harus selaras dari mulai pusat sampai daerah. Nanti kalian juga ketika bekerja di Pemda, bekerja di manapun ya, di institusi manapun, pasti akan merujuk ke pusatnya itu dia visi misinya apa. Nah, itu diturunkan ke visi misi daerah, kemudian diturunkan ke dokumen-dokumen tertentu ya. Nah, sehingga di sini RPIK Kabupaten Bangkalan visinya adalah Kabupaten Bangkalan sebagai pusat industri berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing global, inovatif dan berkelanjutan. Itu. Dan ini peta rencana struktur ruang kawasan perkotaan ya, Gerbang Kota Susila. Nah, dia merupakan pusat kegiatan nasional ya dari mulai Bangkalan, Tanah Merah, Kelampis. Ini adalah kondisi daerah ya, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Nah, dari sini bisa kalian lihat ini ya, lebih clear ya di panel yang sebelah kiri sama panel sebelah kanan ya A sama B. Kalian lihat dia selalu di bawahnya nasional. Ya kalau di pertumbuhan ekonomi ya dia selalu di bawah nasional dan provinsi. Kemudian kalau di sebelah panel A ya dia di atasnya nasional dan provinsi. Tapi ada di satu titik dia di bawahnya apa namanya di bawahnya nasional ya. Itu tahun 2014 ya hingga tahun 2018 ya. Tahun 2018 itu dia di bawahnya provinsi tingkat penganggurannya. Ya. Eh, nasional, sorry bukan provinsi, di bawahnya nasional tapi masih di atasnya provinsi. Nah, kalau sekarang ya sudah sampai di tataran di atasnya malahan di atasnya provinsi maupun di atasnya nasional. Nah, ini juga menjadi PR tuh ya penyerapan tenaga kerjanya di daerah ya. Karena apabila ada investasi pasti akan bangun industri. Ketika ada industri pasti ada penyerapan tenaga kerja di situ. Nah, kalau misalkan sudah dibangun industri tapi penganggurannya masih tinggi, pertanyaannya adalah selanjutnya siapa yang dipekerjakan di situ kan begitu? Kok masih banyak pengangguran padahal di situ bangun industri. Nah, Gresik itu bangun JP itu ya, coba kalian cek apakah penganggurannya akan terus menurun. Kalau terus menurun, maka betul tuh penyerapan tenaga kerjanya ketika ada investasi di JP, maka tenaga kerja lokal akan terserap banyak begitu ya. Nah, tapi kalau penganggurannya malah naik ketika ada di JP itu tanda tanya tuh, siapa yang digunakan tenaga kerja di situ? Tenaga kerja asing kah? Atau tenaga kerja dari luar daerah Gresik kah? Nah, itu perlu dipertanyakan. Ya, padahal ada industri di situ. Nah, kalau kita bilang Bangkalan, ya wajar lah misalkan nggak ada industri penganggurannya semakin tinggi ya karena eh, apa namanya mereka ya kebanyakan merantau itu yang pertama, yang kedua kalau bekerja itu di industri kecil dan menengah ya kemudian dan yang ketiga ya banyak yang memang tidak bekerja ya tidak bekerjanya itu juga banyak sekali ya karena ada tingkat pendidikan yang rendah dan sebagainya.
Ini share share untuk industri ya, penyerapan energi industri juga masih sedikit ya. Ini inklusivitas pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Bangkalan ya. Dan ini. Ini kita pakai hanya satu analisa saja, yaitu analisa LQ dan DLQ ya. Location question ya dan dynamic location question ya. Sehingga kita bisa memetakan mana yang sektor basis dan prospek ya dan mana yang tidak. Ini akan dijadikan panduan teman-teman dari Bangkalan untuk bisa melihat oh potensi terbesar ada di sektor ini. Baik dikembangkan di sektor ini. Oh, industrinya belum ada. Kenapa? Nggak prospek ya karena belum ada pemicunya, belum ada apa? Belum ada ini apa namanya? Ya kalau dibilang pemicu ya, pemicunya untuk bisa industri itu muncul gitu. Trigger ya sama saja ya trigger ya. Nah, belum ada triggernya yang untuk memicu apa untuk membangun industri. Nah, ini hanya satu analisa teman-teman. Ya. LQ dan DLQ dan kalian tuh bisa bicara banyak terkait regional. Apalagi nanti ditambah misalkan ada tabel permasalahan, nah nanti kalian bisa akomodir melalui analisis yang dinamakan analisis SWOT, ya strength-nya apa, weakness-nya apa, threat-nya apa, opportunity-nya apa, ya. Nah, satu analisis saja bisa jadi duit, ya teman-teman ya. Nah, di sini pemetaan sektor basisnya. LQ sama DLQ ternyata yang dia punya sektor basis dan prospek, ya itu adalah pertanian sampai ke jasa pendidikan. Ada konstruksi, ada jasa keuangan, pertama penggalian ini masih ada. Ya. Kemudian yang non basis tapi dia prospek ya, artinya saat ini dia masih belum muncul nih, ya belum kentara, ya istilahnya belum optimal gitu ya. Dia prospek tapi sekarang itu bukan jadi sektor basisnya, yaitu ada industri pengolahan sampai industri jasa perusahaan dan jasa lainnya. Yang tidak prospek ya itu adalah transportasi dan pergudangan. Nah, dia masuk di basis ya tapi dia tidak prospek ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya shift share. Nah, ini dua analisa ya. Itu shift share. Shift share ini berkaitan dengan bagaimana sektor unggulan tadi ya itu memberikan efek kompetitif ya yang bagus bagi daerah. Ada quadrant winner, ya, ada mix winner, sama mix loser dan quadrant loser. Pak, apabila saya pakai yang belum skripsi ya, apabila saya pakai analisa seperti ini bisa aja, Pak. Ya bisa aja. Skripsi saya dulu itu, Mas, Mbak. Saya tidak pakai alat Fuse, SPSS enggak. Saya pakai Excel, Mbak. Saya pakai Excel, saya pakai Word, ya. Saya pakai di Word itu saya buat tabulasi matriks ya. Nah, Excelnya saya bikin untuk ngitung LQ sama shift share ini sama ada yang namanya model rasio pertumbuhan MRP waktu itu. Jadi menggabungkan LQ menggabungkan apa? Menggabungkan shift share ya. Satu lagi saya lupa analisnya apa. Oh ya MRP satunya MRP model rasio pertumbuhan kemudian dilakukan analisa overlay. Overlay itu menggabungkan antara LQ, shift share sama MRP. Nah, itu nggak pakai saya, nggak pakai alat-alat kayak gitu. Ya kalau sekarang kan tinggal mengunduh data ya di BPS ya kemudian ditabulasi ya dipetakan. Kalau dulu Mbak Mas, saya datang ke BPS ya. Waktu dulu kan masih banyak cetak tuh. Ngetik satu-satu Mbak 200 misalkan angka angka apa sektornya 200 juta, 2 juta, 5 juta diketik satu-satu tuh. Kalau nggak mau di BPS ya ngerjakan di BPS ya, ya kita harus fotokopi dokumennya Mbak. Mas ya. Eh, apa buku-buku sensus misalkan ya. Buku sensus ini saya butuh data ini Bu, halaman sekian sampai halaman sekian tolong di copy oh dihitung. Nah, berapa? Jadi kita bayar uang fotokopi ke
BPS. Nah, baru di copy besok diambil gitu. Gitu dulu seninya skripsi gitu ya. Kalau sekarang mah zaman sekarang anak-anak enak masih ngeluh susah ya. Yang susah itu bukan skripsinya, Mbak. Yang susah itu adalah ketika kalian nyari kerja. Udah itu. Itu yang paling susah ya. Jadi jangan 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 berpikiran bahwa skripsi itu momok atau ini ya susah untuk dilakukan ya. Tapi yang susah itu adalah ketika kalian nanti mencari pekerjaan. Itu selain beban mental ya, kemudian apa secara psikologis, kemudian oke, itu kembali lagi ke sini tadi intermezzo ya, bahwa analisa regional itu sangat banyak sekali. Yang paling susah ya analisa regional itu adalah analisis spasial. Nah, kalau analisis spasial itu ada yang namanya analisis Morans I ya. Di mana kita memetakan atau mengidentikan bahwa daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berdekatan atau tidak. Kalau yang berdekatan dikasih 1, yang tidak dikasih 0. Nah, itu agak agak susah nanti ya. Nah, itu tingkatan lebih lanjut dari analisis Morani. Ada lagi yang tingkat lanjut lagi, yaitu secara geografik ya. Nah, itu sudah mulai memakai peta tuh, peta tematik yang itu biasanya adalah wilayahnya adalah PWK, apa perencanaan wilayah kota ya. Itu sudah pakai tematik tuh di situ. Nah, kalian bisa bisa menentukan weight-nya ya, bobotnya tiap wilayah itu berapa, dipetakan ya. Nah, itu bisa. Saya hanya belajar QGIS sama Geoda sedikit ya. Jadi nggak terlalu advance ya. Intermediate pun enggak ya, basic kayaknya, basic. Ya, tapi saya mau belajar itu terus untuk apa? Menambah skill saya gitu kan. Nah, jadi di peta itu ya nanti kalian akan bisa tahu tuh misalkan eh, PDRB seluruh kondisi. Nah, itu bisa diimplikasikan ke dalam sebuah peta, maka bentuknya adalah warna-warna nanti. Warna atau selai apa ya? Arsiran gitu ya. Nah, misalkan warna hijau agak ke kuning-kuningan, oh ini PDRB-nya sekian sampai sekian. Kemudian warna ini, ya kayak kamu lihat peta-peta geografik untuk iklim atau untuk panas ya cuaca dan sebagainya gitu ya. Ya modelnya kayak gitu. Nah, itu udah mulai tingkat lanjut tuh, udah mulai advance banget ya. Dan itu biasanya teman-teman PWK. Ya. Kalau kita di ekonomi hanya sampai pada tataran hitung-hitungan dan analisanya. Ya. Tapi kalau mau lebih lanjut ke atas lagi, ya misal belajar geoda, QGIS ya atau ArcGIS ya, nah itu malah lebih bagus. Ya.